wabarakatuh. Dengan suasana hari yang cerah ini, kita akan coba berdiskusi dengan santai kembali dengan guru yang guru muda, guru inspiratif, guru yang sangat hebat dan luar biasa. Mari kita coba ngobrol dengan guru yang guru muda ini. Yuk. Selamat pagi Bu. Lancar Bu. Alhamdulillah. Bisa kita ngobrol-ngobrol santai Bu ya, kita diskusi secara santai saja. Nah, kita akan berdiskusi berkaitan dengan proses pembelajaran dengan guru muda, guru yang inspiratif, guru yang luar biasa dan guru hebat. Kalau bisa Ibu memperkenalkan diri, siapa sih Ibu itu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Salam. Perkenalkan, saya dengan Alfia Siti Nur Aulia di SMP 1 Surade. Saya mengampu mata pelajaran ilmu pengetahuan sosial di kelas 7 dan 8. Oke, terima kasih Ibu atas penyampaian profil Ibu ya. Nah, kita mungkin akan coba membahas berkaitan dengan proses pembelajaran. Nah, pada saat Ibu mengajar kan pasti ditemui permasalahan dalam proses pembelajaran. Contohnya adalah berkaitan dengan kok minat siswa atau peserta didik itu sangat kurang gitu loh. Tidak ada motivasi untuk belajar dan mereka itu memang seolah-olah nggak mau belajar gitu loh. Nah, itu gimana nih peran Ibu sebagai guru untuk menanggulangi motivasi yang rendah itu dari peserta didik? Pertama memang apalagi setelah kita di masa pandemi Covid ya Pak, kita ada di waktu 2 tahun kena learning loss. Nah, waktu 2 tahun ketika anak pembelajaran daring itu mau tidak mau, disadari tidak disadari, memang sangat berpengaruh terhadap motivasi sama minat anak. Karena memang pembiasaan belajar mereka selama masa daring dengan sekarang tatap muka pasti berbeda. Entah itu dari ritme pembelajaran ya Pak. Ketika di kelas, mereka yang biasa belajar daring semua menggunakan handphone, akhirnya nggak mau lepas gitu Pak dari handphone ketika belajar di ruangan. Nah, karena melihat dari isu itu, ketika pembelajaran saya mencoba memanfaatkan memang hal yang mereka senangi. Karena mereka memang senangi gadget, misalkan Pak, kan kesannya nggak bisa lepas dari handphone ya. Nah, kenapa tidak handphone digunakan sebagai alat pembelajaran? Jadi mencoba menyamakan level dengan anak itu. Apa yang mereka senangi, kalau mereka senang belajarnya lewat media handphone, kita coba menyesuaikan dengan levelnya anak. Belajar menggunakan gadget, misalkan video atau lembar kerja LKPD-nya via aplikasi, via media media. Karena sekarang udah zaman digital ya Pak, sekolah juga harus digitalisasi program. Salah satu untuk menaikkan minat dengan media pembelajaran yang beragam, metode, walaupun memang efisiensi dan keefektifannya tentu masih harus diuji dulu ya. Berhasil nggak gitu Pak, harus ada evaluasi dan sebagainya. Karena memang otomatis kalau pakai yang problem based learning atau project itu guru harus lebih sering mobile, nggak seperti konvensional explore story. Mari mulai dari hal-hal yang disukai anak supaya mereka bisa menemukan minimal skala prioritas dan menempatkan fokus mereka di kelas. Nah, saya tertarik nih dari pembahasan Ibu berkaitan dengan ini peserta didik nih selalu bawa gadget ya, handphone tidak terpisahkan bagaikan belahan jiwa gitu kan ya. Nah, namun begini permasalahannya, mereka itu kan dalam menggunakan teknologi ini, mereka rata-rata menggunakannya hanya untuk kesenangan semata gitu ya, seperti game, permainan atau menggunakan medsos. Ini apa? Mereka sebetulnya minat baca sudah ada artinya, tetapi dari daya bacanya mereka itu kok merasa kurang gitu loh ya, terutama berkaitan dengan permasalahan yang kontekstual, permasalahan yang faktual, sehingga mereka tidak dapat memahami sebetulnya informasi itu layak atau tidak mereka terima seperti itu. Nah, itu bagaimana nih kalau di kelas Ibu kalau menemukan hal seperti itu? Betul Pak, karena memang kebetulan di sekolah kita kan tidak dilarang untuk membawa handphone. Betul, iya.
ketika kita mencoba handphone dijadikan sebagai sumber belajar, peran guru di sini tentunya sebagai pembimbing dan mengawasi aktivitas siswa gitu. Ketika memang siswa memegang handphone, benar enggak kalau handphonenya sedang dipakai belajar. Jadi fungsi pengawasan di situ menonjol. Iya. Dibandingkan fungsi narasumber gitu, karena yang menjadi sumber narasumber belajar siswa pada saat itu adalah media gitu. Paling berubah fungsi kita dari yang tadinya narasumber menjadi pengawas atau fasilitator. Iya, itu mungkin apa yang memang diterapkan ya di kurikulum Merdeka Mengajar ini ya sebagai fasilitator ya. Nah, tadi ada yang digarisbawahi oleh saya ini sebagai peran guru nih, peran guru. Nah, kan tidak semua guru loh ya yang memahami berkaitan dengan strategi pembelajaran, metode pembelajaran dan bagaimana mengaplikasikannya. Nah, itu yang sudah dilakukan oleh Ibu dalam metode pembelajaran atau strategi pembelajaran di dalam meningkatkan kemampuan pengetahuan peserta didik gitu. Ini yang pertama sih Pak, kita kalau saya di kelas mencoba menggunakan beberapa model atau metode pembelajaran yang memang bisa menghidupkan kelas dulu gitu Pak. Minimal mereka tidak pasif, ada keinginan untuk bertanya atau membuka, jadi pakai metode-metode seperti itu. Mungkin yang sekarang memang sedang banyak digembor-gemborkan adalah yang pembelajaran berpusat pada murid ya, peserta didik ya. Memang kadang menerapkan berdiferensiasi dalam pembelajaran itu sebenarnya cukup sulit Pak, karena kan kita gurunya satu, sedangkan siswa di kelas cukup banyak variatif ya, variatif kalau mau melihat levelnya. Iya. Makanya kadang sebagai saya sendiri untuk konten atau materi masih sulit untuk berdiferensiasi, paling di proses dan produk yang bisa menggunakan diferensiasi pembelajaran. Kalau misalkan anak pasti selalu sih Pak, karena kan kadang fokus mereka itu baru 10 menit aja udah buyar kan gitu betul, Pak gitu. Buyar gitu sih Pak. Jadi ya untuk supaya fokus anak berada dalam kelas aja sih kadang yang menjadi tujuan utama. Gimana sih anak bisa fokus nggak melihat kanan kiri di luar sana, nggak melihat teman-temannya yang lewat di luar jendela gitu supaya fokus. Nah, berarti dengan memberikan mereka aktivitas yang memang harus dikerjakan di dalam kayak kerja kelompok. Gitu sih Pak. Ya tapi kan gini, ada permasalahan yang sangat krusial. Sangat krusial itu berkaitan dengan kemampuan guru. Nah, ya keterbatasan guru terutama di bidang IT, gitu kan. Tidak semua guru seperti Ibu nih, ya guru hebat, guru luar biasa kan, gitu ya. Yang jadi masalah adalah bagaimana nih kalau misalnya kok ada guru gitu loh atau pengajar yang hanya menggunakan sistem atau metode pengajaran secara konvensional, hanya sistem ceramah aja yang sehingga membuat mereka peserta didik jenuh gitu loh. Apalagi kan dari jam 7:30 sampai jam kalau normalnya itu sampai 2:30 itu kan suatu hal yang luar biasa ya. Nah itu bagaimana nih menurut Ibu nih terhadap guru yang memang tidak mau mengembangkan diri terutama dalam bidang IT di zaman ya. Kan kalau dulu sering bilang ada golongan muda, ada golongan tua katanya ya Pak. Nah, memang sulit sekali kadang kalau kita jangankan murid-guru aja kalau udah berada di zona nyaman, biasanya sulit untuk keluar ya Pak. Paling salah satu peran saya sebagai yang masuk ke dalam golongan muda ya Pak. Ikut menularkan, Bu, belajar pakai tipe kayak gini asik kok, enak, malah lebih mudah gitu. Gitu kan. Katanya kan kalau dari kemarin guru itu harus jadi teladan. Berarti coba dari mencontohkan, memperlihatkan kepada teman-teman atau rekan-rekan lain kalau menggunakan metode dan IT itu pembelajaran memang lebih efektif dan menyenangkan bagi siswa. Terus yang keduanya paling Pak, karena kan kita juga tidak bisa mengintervensi satu sama lain ya, kelas guru gini, guru itu paling sebagai rekan kerja, sama-sama mengajak ke pembaharuan. Kan katanya kalau guru tuh belajarnya
sepanjang Ayat, ayat ya. ya Pak. Seluruhnya manusia tuh ayat harusnya gitu. ya. Makanya paling menularkan, memberikan inspirasi kepada rekan yang lainnya gitu. Kalau misalkan menggunakan informasi digital yang sudah baru ya Pak, itu lebih memudahkan tugas kita sebagai guru. Iya. Itu paling baru sebatas itu. Iya. Nah, selama pengalaman ibu mengajar nih di sekolah ya, ada nggak nih apa ya support ataupun dorongan dari pihak sekolah itu sendiri di dalam mengembangkan metode pembelajaran, terutama berkaitan dengan IT-nya nih, ada nggak nih? Kalau berkaitan dengan IT di sekolah, baik itu pimpinan atau rekan kerja lainnya ya Pak, memberikan saya keleluasaan untuk mengikuti pelatihan atau bahkan ketika ada webinar dan sebagainya diinformasikan langsung oleh para atasan untuk diikuti supaya kita bisa meningkatkan kompetensi kita di bidang IT khususnya gitu. Tapi di sisi lain motivasi diri Pak, pasti yang paling utama. Pasti itu, kalau ya. kitanya nggak mau minat dan nggak ada niatan untuk belajar, Mengembangkan diri ya. tentu nggak ada. Jadi ketika ada kesempatan diraih, paling itu sih Pak yang saya lakukan. Jangan sampai ada kesempatan dilewati Ya, disia-siakan gitu ya. Gitu, Oke. Pak. Nah, kita kembali lagi ke peserta didik nih. Nah, seperti kan tadi saya membahas berkaitan dengan mereka daya bacanya kurang ya, rendah sekali ya. Kalau minat baca mungkin dia bagus, ada WA dia langsung baca, tapi tidak dipahami apa WA itu isinya gitu ya. Nah, selama ini di dalam pembelajaran apa sih yang dilakukan oleh ibu di dalam melakukan transformasi high order thinking? Nah, untuk penalaran secara kritis itu apa sih yang dilakukan oleh ibu di kelas? Nah, kalau masalah yang higher order thinking skill itu paling kita memberikan tugas-tugas atau kelompok diskusi berdasarkan PDL. Jadi program bagi anak diberikan atau disajikan beberapa informasi yang berupa masalah agar mereka bisa menyusun kerangka berpikirnya sendiri. Bagaimana cara ada masalah nih, lihat dari mulai sisi bagaimana dampaknya. Jadi anak dicoba dibangun kerangka berpikirnya dari permasalahan atau dari informasi yang mereka terima. Ini sih Pak, salah satu. Kan kalau dikasih masalah otomatis mereka jadi bertanya-tanya. Betul, iya. Paling itu sih salah satu. Ya. Karena mereka rata-rata peserta didik itu akan semangat kalau mereka menemukan masalah itu sendiri gitu ya. Bukan masalah oleh guru, bukan, tapi mereka menemukan masalah akan lebih semangat untuk memecahkan masalahnya ya. Nah itu ya. Jadi di dalam proses pembelajaran memang peran guru sangat penting ya, terutama berkaitan dengan bagaimana memotivasi, bagaimana memanfaatkan metode strategi pembelajaran dan bagaimana menggunakan IT selama ini ya. Setuju ya, seperti itu Bu ya. Oke ya. Yang katanya kalau sekarang kan guru tidak boleh lebih dominan di dalam kelas. Betul, katanya, ya. Karena kita tugasnya bergerak dari pendidik dan pengajar menjadi fasilitator, mengarahkan saja gitu. Jadi biarlah peserta didik yang bekerja gitu ya, yang berpikir gitu ya. Walaupun memang tidak mudah ya Pak dalam pelaksanaannya gitu. Impact siswa, sarana ekosistem lainnya juga harus mendukung di dalam pelajaran. Iya. Oke, mungkin ini diskusi santai kita dengan guru hebat kita yaitu Ibu Alfia ya, yang memang ya is oke lah pokoknya ya. Oke, terima kasih Ibu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.